Semuanya, saya baru saja menonton rapat antara komunitas korban penipuan asuransi Unitlink AIA, Prudent dan AXA yang dilakukan di 6 Desember ya, bersama anggota DPR dan juga OJK. Di situ para korban bermediasi menyampaikan kasus-kasus dan keluhan-keluhan yang mereka alami. Gitu. Nah, jadi pada video ini saya hanya ingin merangkumkan buat teman-teman sebagai pengetahuan, dan ini bukan dari saya ya, saya tidak sedang menuduh, tapi saya hanya merangkumkan dan menyampaikan apa yang dialami oleh beberapa korban yang saya ingat dan saya tonton. Sekiranya dapat pengingat juga buat teman-teman. Pertama, bagaimana cara perusahaan asuransi menjual unit link? Pertama, mereka menjanjikan keuntungan yang pasti. Nah, mereka menunjukkan keuntungan yang pasti. Mereka menunjukkan keuntungan yang pasti melalui yang namanya ilustrasi. Ilustrasi ini biasanya di print, lalu nanti di sebelahnya adalah uang yang teman-teman setorkan. Di sebelahnya ada suku bunga dari 8, 12, dan sekian-sekian, pokoknya semakin ke kanan semakin tinggi. Nah, jadi mereka menawarkan yang namanya ilustrasi itu. Kenapa tadi di video yang saya tonton ada korban yang mengeluhkan bagaimana perusahaan asuransi yang membuat estimasi, tapi perusahaan asuransi juga yang tidak bisa menepati estimasi yang mereka berikan. Itu keluhan salah satu nasabah. Nah, saya mau tanggapi ini. Keluhan mengenai estimasi. Sebenarnya yang namanya estimasi itu boleh terjadi, boleh enggak. Nah, masalahnya ketika menjual, para penjual asuransi ini baik agent, baik financial advisor atau bank insurance, mereka menjanjikan estimasi. Yang namanya estimasi mana boleh dijanjikan toh? Itu kan estimasi, bisa terjadi bisa enggak, dan bukan kemungkinan dan pasti tidak terjadi karena ada bagian-bagian yang mereka tutup, yaitu biaya-biaya. Ini tidak dijelaskan. Nah, itu poin pertama, bagaimana cara perusahaan asuransi menjual unit link, baik agen maupun BAS maupun financial advisor menjanjikan estimasi. Ini salah. Itu yang saya tangkap dari video tadi. Kedua, ada yang dijanjikan oleh agen dijanjikan estimasi. Itu pertama. Kedua, ada yang merasa tidak mengikuti asuransinya. Nah, ini yang poin kedua yang saya maksud, yang saya tangkap dari video yang saya tonton. Jadi ada nasabah yang merasa tidak pernah mengikuti, tapi tiba-tiba uangnya sudah dipotong karena pemalsuan tanda tangan. Nah, untuk poin kedua ini saya tidak bilang bahwa cara memalsukan tanda tangan adalah cara perusahaan asuransi menjual produk unit link. Karena kalau perusahaan asuransi tahu ada agen atau karyawannya yang menjual dengan cara memalsukan tanda tangan, otomatis dilarang, bahkan bisa dipecat atau dipidana. Tapi dari keluhan-keluhan tadi nasabah yang saya tonton itu, antara OJK, anggota DPR, dan komunitas korban asuransi AIA, Prudent, dan AXA, ada yang bercerita bahwa sudah punya laporan di kepolisian selama 4 tahun gitu, tapi ternyata tidak ada proses. Dan si pelaku pemalsuan juga tidak diapa-apakan. Nah, saya pikir kalau memang SOP dari perusahaan asuransi adalah dilarang memalsukan tanda tangan, mungkin harusnya perusahaan asuransi sendiri yang menyeret pegawainya ke kepolisian ya, saya pikir. Walaupun itu kesannya ekstrim dan tidak mungkin dilakukan, tapi harusnya ada tindakan juga dari perusahaan asuransi. Bukannya seperti yang dijelaskan oleh korban yang saya tonton videonya, bukannya malah mengatakan bahwa kami tidak punya kualifikasi untuk menilai satu tanda tangan asli atau palsu. Itu jawaban dari pihak asuransi yang diceritakan salah satu korban di video yang saya tonton. Jadi menarik sekali sebenarnya. Nah, itu adalah peluang-peluang. Kalau yang pertama adalah mis-selling yang disengaja, karena jumlahnya banyak. Mana ada mis-selling yang
sebanyak itu kalau tidak disengaja ya, namanya ditarget. Kalau jualannya cuma proteksi, asuransi unit link ini adalah proteksi dan investasi teman-teman. Tapi yang pasti itu proteksinya, misalnya meninggal dapat 50 juta itu pasti, tapi investasinya tidak pasti, karena suku bunganya juga tidak pasti naik turun, belum lagi potongan. Jadi yang pasti itu proteksi, tapi yang dijanjikan dan dijual itu investasi. Karena kalau yang dijual proteksi banyak orang tidak tertarik. Itu kenapa sering disebutnya tabungan dan banyak orang awam yang polos tertipu. Nah, jadi apa poin pentingnya teman-teman ketika berhubungan dengan perbankan atau dengan agent? Nah, kalau AIA itu setahu saya bekerja sama dengan bank, Prudent juga ada lah yang kerja sama dengan bank Bypon kayaknya. Kalau Aksa Mandiri itu udah pasti, itu bank insurance, BNI Life juga bank insurance, BCA itu Bypon biasanya, terus BNI Life itu ada yang Bypon dan ada BNI Life-nya di cabang-cabang BNI. Jadi teman-teman kalau dijual mau mengikuti tabungan, bedakan mana unit link yang ada asuransi dan tabungan biasa. Kalau mau nabung ya nabunglah biasa. Kalau mau proteksi ambillah asuransi jiwa. Kalau unit link itu sebenarnya saya bilang seperti yang salah satu korban jelaskan di video yang saya tonton, itu konsep yang menurut saya memang kalau menurut bahasa si korban itu ya biadab gitu, konsep biadab gitu. Bukan saya yang bilang ya itu, tapi saya menceritakan apa yang diceritakan oleh korban di video yang saya tonton. Searching aja udah beredar kok rapat mereka gitu. Jadi waspadai teman-teman jebakan-jebakan asuransi unit link. Saya nggak bilang asuransi unit link itu jelek, dia menjadi jelek ketika teman-teman diekspektasikan investasi padahal realnya produk itu berbicara proteksi. Jadi menjadi jelek karena udah mis-selling, dan dimana teman-teman dibuat berekspektasi di tahun sekian punya uang sekian, taunya itu zong gitu, itu nggak benar. Jadi ini aja poin pertama atau bagian pertama. Mungkin saya akan tonton lagi videonya bagi apa saja hal menarik untuk saya sharingkan juga ke teman-teman. Terima kasih.